Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apa kabarnya di siang hari yang cerah ini? Baik Pak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, Bapak harapkan kita membuka dengan lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa menurut agama dan agama masing-masing. Membaca doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini mungkin ini pertemuan kita yang pertama ya, the first. Nah, jadi ada peribahasa di sini, ketika kalian belum mengenal, maka tidak sayang, gitu kan? Maka ada baiknya di sini Bapak mengenalkan diri Bapak dulu. Nah, di sini nama Bapak itu, Bapak kalian bisa manggil Bapak sebagai Pak Ridla. Jangan yang lain. Nah, jadi Bapak di sini kebetulan sebagai tenaga pendidik bimbingan dan konseling. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan membahas suatu materi seperti itu. Nah, yang mana dalam bimbingan konseling ini disebut dengan layanan klasikal. Nah, jadi tujuan dari layanan klasikal ini yaitu membahas suatu materi tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kalian seperti itu. Yang mana nanti kedepannya ketika kita membahas ini kalian dapat memandirikan atau dapat mencatatkannya sendiri masalah ini, seperti itu kan? Nah, jadi di sini Bapak persingkat saja pembahasan kita. Ada ini video? Ya Bapak. Ya. Jadi kita di sini membahas tentang prokrastinasi. Ada yang tahu arti dari prokrastinasi ini? Belum Pak. Belum. Pak. Jadi Bapak jelaskan dulu ya. Iya. Jadi prokrastinasi ini adalah perilaku seseorang untuk menunda-nunda suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan taswif. Taswif. Ya. Apa itu Pak? Nah, di sini Bapak akan mengambil suatu perkataan ulama. Maaf ya Bapak pakai kertas ya. Nah, jadi ulama di sini menurut Syekh Muhammad Nuh, taswif merupakan penyakit hati. Nah, jadi taswif di sini adalah penyakit hati yang mana terdapat pada seorang muslim atau aktivitas dakwah berupa mengakhirkan atau menunda-nunda suatu kerjaan baik bersifat ibadah ataupun muamalah. Nah, jadi di sini kan kita cenderung ketika ingin menunda sholat Isya kita tunda-tunda seperti itu kan, akhirnya lewat. Sholat maghrib tunda-tunda, akhirnya nyampe maksudnya Isya ujung-ujung lewat seperti itu kan. Bahkan ketika bermuamalah, muamalah tahu ada arti dari muamalah itu? Enggak tahu Pak. Tidak tahu ya. Nah, muamalah ini adalah sifat seorang individu dengan individu lainnya seperti jual beli, transaksi pelajaran seperti itu. Bahkan kalau misalnya dalam pembelajaran itu ketika guru memberi sebuah pekerjaan rumah seperti itu. Nah, jadi ketika kalian dapat pekerjaan rumah biologi, pelajaran biologi kalian tidak kerjakan, akhirnya menumpuk. Dapat pelajaran matematika tidak dikerjakan, menumpuk, akhirnya kalau menumpuk itu gimana? Enggak dikerjain. Nah, tidak dikerjain. Akhirnya akibat dari menunda itu tadi kan. Nah, jadi untuk membahas tentang penyakit hati ini, kalau dalam kacamata Islam atau prokrastinasi bahasanya, ini kita tulis dulu faktor-faktor penyebabnya. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi Bapak tanya dulu, faktor penyebab ini ada yang punya gambaran tidak? Faktor-faktor dari prokrastinasi tersebut. Masa. Ya, coba saudara Vivi. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ya, coba kita masukkan dari Vivi faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan? Faktor keluarga Pak. Faktor keluarga. Oh iya, bisa. Faktor keluarga mungkin namanya siapa tadi? Namanya Humaid Pak. Humaidi ya. Sini Bapak singkat gigi aja ya. Ini faktor keluarga. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Tidak tahu. Nah, jadi di sini Bapak tambahkan ya, ketika kita malas-malas seperti ini kan, kita tuh kurang motivasi seperti itu kan? Ya tidak? Ya Pak. Nah, jadi di sini kita tambahkan orangnya motivasi diri. Orangnya motivasi diri. Nah, sudah itu karena ini merupakan penyakit hati. Nah, jadi ketika
kalau seseorang menunda ibadahnya itu kan berarti dia meremehkan dosa. Sepakat tidak? Sepakat ya? Iya. Nah, jadi ini sifat meremehkan dosa-dosa. Meremehkan. Iya, jadi dia tidak takut dosa. Tidak apa-apa, tidak sholat, tidak mau, tidak ini. Alasan ketika tugas kelompok tidak dikerjakan kan merugikan orang lain, ya kan? Nah, dari ini kalau dalam Islam merugikan orang lain itu adalah perbuatan dosa. Menunda bayar hutang contohnya, menunda bayar hutang itu yang rugi orang lain kan? Nah, di sini tadi meremehkan dosa. Maka hal wajar tadi disebut penyakit hati, gitu kan? Nah, jadi di sini telah kita dapatkan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mungkin faktor dia bergaul ya dengan teman-teman. Jadi ketemu misalnya si Joko di sini malas tidak? Malas Pak. Malas ya. Nah, ketemu si ini Anton, ketemu ini, ya sudah kumpul. Sama-sama malas jadinya. Nah, di sini faktor lingkungan. Teman sebaya atas permainan ya. Jadi, Pak si aja belum, sudah aku juga, gitu kan? Jadi nunda kan. Nah, sudah itu faktor keluarga. Jadi mungkin lingkungan di rumahnya bapaknya lebih cenderung berleha-leha seperti itu kan. Nah, kalau bapaknya berleha-leha seperti itu apa yang terjadi? Anaknya juga berleha-leha Pak. Iya, dalam faktor ekonomi tentu sangat berpengaruh itu ya. Nah, iya. Nah, ini faktor keluarga. Keluarga terhadap rumah. Nah, di sini setelah kita lakukan faktor-faktor itu, Bapak ingin nanya nih, akibat-akibat yang terjadi akibat dari faktor-faktor yang telah kita definisikan ini, ada gambaran tidak? Akibat-akibat apa yang terjadi? Akibat apa Pak? Prokrastinasi atau faktor Pak? Prokrastinasinya, yang faktor-faktor yang telah kita temukan tadi kan, telah kita sepakati. Akibatnya jadi pemalas Pak. Akibat yang kita timbulkan, malas. Selain itu, ada lagi? Nggak tahu Pak. Jadi ketika kita malas ya, seperti ini kan keluarga tadi kalau kita sebutkan. Maka ketika keluarga ayah malas mencari pekerjaan, maka tidak ada yang menafkahi kan? Ya Pak. Akhirnya kehidupan menjadi kualitas kehidupan menjadi menurun. Berpengaruh ke ekonomi juga ya tidak? Ekonomi. Tentunya berpengaruh juga ke sifatnya tadi. Remehkan dosa. Jadi berdosa. Jadi berdosa kita menunda satu pekerjaan ini. Karena dalam surat Al-Isra sendiri disebutkan bahwa ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan selanjutnya dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Nah, jadi akibatnya di sini sudah itu akan timbul penyesalan ketika sudah kenapa aku seperti ini, tugas belum, akhirnya nilai jelek kan? Coba kalau misalnya kalian udah pasti terpuruk kan nilainya. Nah, penyesalan itu di belakang ya. Ya, ada lagi tidak dampak kemalasan akibat kemalasan kalian belajar? Selain penyesalan terakhir, pasti ada lah akibat-akibatnya. Nanti dijauhi teman Pak. Ya teman mungkin ya. Karena nggak tahu belajar apa sih. Teman. Dan berakibat pada penyesalan nantinya ya. Nah, perlu diketahui ketika kita malas-malasan seperti ini, Allah itu tidak senang dengan hamba yang malas-malasan itu. Dan yakinlah ketika kita kena penyakit ini, maka tidak adanya pertolongan dari Allah seperti itu. Coba dibayangkan ketika kita tidak mengerjakan matematika, tidak mengerjakan bahasa Inggris, tidak mengerjakan ini, apa tiba-tiba langsung kita berdoa plong langsung terkejar semua? Tidak Pak. Tidak kan? Maka jangan berharap tidak ada pertolongan dari Allah kan ketika untuk orang yang malas. Tidak ada yang pertolongan Allah. Jadi kita nggak boleh malas ya Pak. Iya. Pertolongan dari Allah jangan berharap. Nah, jadi mungkin ada solusi? Ada yang dapat mengambil solusi dari masalah ini? Kita nggak boleh malas. Ya, nggak boleh malas. Dan ini dan Bapak mengutip satu surat di sini ya. Surat Al-Isra di sini artinya langsung, maka bila kamu telah selesai dengan satu urusan,
Kerjakanlah urusan yang lain yang sungguh-sungguh. Nah, di sini sudah jelas. Selesai langsung gawikan. Itu solusinya. Terus bergerak. Tapi Pak, kemarin banyak gawe Pak. Hah? Kemarin banyak gawe. Yo, banyak gawian buah-buahan itu biasanya. Karena kalau misalnya tidak disempatkan ya tidak mungkin selesai-selesai. Nah, jadi itu solusinya tadi ya. Bapak kira cukup. Jadi apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak ke masa depan. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang layanan klasika pada hari ini? Bagus Pak, bagus. Tapi kurang ngerti Pak pembahasannya. Mungkin kedepannya kita bertemu lagi ya nanti ya. Harus ketemu lagi. Nah, insya Allah tadi sudah kita bukan lapas basmalah, maka kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kebenaran datang dari Allah. Bapak mohon ampun ketika ada yang salah Bapak sampaikan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.